Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, hari ini saya dari kelompok 1 ingin membahas mengenai sejarah matematika Babilonia dan Mesir bersama saya Zulkarnain. Bab 1. Era Babilonia. Apa yang kamu ketahui tentang Babilonia? Mungkin tentang Tower of Babel, sebuah bangunan tertinggi yang pernah dibangun oleh umat manusia, namun runtuh oleh kesombongan dan keangkuhan rajanya. Atau sebuah cerita Gilgamesh, atau biasa dikenal sang raja pahlawan. Lalu, bagaimana dengan sejarah matematikanya? Matematika Babilonia adalah matematika yang ditemukan di Mesopotamia 2500 tahun sebelum Masehi pada peradaban Babilonia. Secara geografis, terletak di pusat selatan Mesopotamia yang sekarang berada dalam wilayah Irak, tepatnya di wilayah Sungai Eufrat di wilayah Sumeria. Sistem bilangan bangsa Babilonia. Tulisan dan angka bangsa Babilonia sering juga disebut sebagai tulisan paku karena bentuknya seperti paku, di mana mereka menerapkan sistem bilangan posisional. Sistem ini didasarkan pada gagasan nilai tempat, di mana nilai sebuah simbol tergantung pada posisi dan didudukinya dalam representasi nomor. Peninggalan matematika Babilonia. Bidang geometri. Pada tahun 2000 sampai dengan 1600 sebelum Masehi, di mana mereka sudah memahami menghitung keliling suatu lingkaran, volume silinder tegak, dihitung dengan perkalian luas alas dengan tinggi. Bilangan heksadesimal. Basis 60. Matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem bilangan heksadesimal basis 60 karena keunggulannya pada bidang astronomi. Sistem perhitungan basis 60 masih ada sampai sekarang, yaitu dengan diturunkannya penggunaan bilangan 60 detik untuk 1 menit dan 60 menit untuk 1 jam. Bidang aljabar 2000 tahun sebelum Masehi, di mana mereka mampu menyelesaikan persamaan kuadrat, tetapi juga membahas tentang penyelesaian persamaan pangkat 3 dan 4. Plimpton 322. Sistem ini pertama kali muncul sekitar 3100 tahun sebelum Masehi. Dikenal sebagai sistem angka posisional, di mana nilai digit tertentu tergantung pada angka itu sendiri dan posisinya dalam nomor tersebut. Penulisan tulisan paku. Tulisan paku digunakan pada pembuatan lempeng peninggalan bangsa Babilonia. Lempeng tersebut ditulis pada suatu saat masih basah, kemudian dijemur atau dibakar. Ada 4 papan bertulisan yang ditemukan, yaitu yang pertama, papan YBC 7289, yang terdiri dari sebuah papan yang digambar suatu diagram. Diagram tersebut merupakan sebuah segi 4 berukuran 30. Yang kedua, papan Plimpton 322. Papan ini memiliki 4 kolom dengan 15 baris. Tiap baris terdapat sekuadrat. Di dalam kolom 3 terdapat min B kuadrat, dan pada kolom 2 merupakan kuadrat sempurna. Yang ketiga, papan Susa. Papan Susa meneliti bagaimana caranya menghitung radius sebuah lingkaran melalui segitiga sama sisi. Dan terakhir, papan Yel-Dibai. Papan Yel-Dibai menampilkan permasalahan geometris yang meminta dimensi sebuah bujur sangkar yang telah diketahui luas dan diagonalnya. Kelebihan sistem bilangan Babilonia. Sistem bilangan Babilonia sudah mengenal formula awal Pythagoras. Di bidang geometri sudah mengenal beberapa bangun datar dan bangun ruang seperti
segitiga, kubus, dan sudah mengenal nilai V. Sedangkan untuk kekurangan sistem bilangan Babilonia, kekurangannya belum mengenal tanda koma, sehingga belum bisa membuat bilangan desimal, serta tidak adanya bilangan negatif. Bab 2. Mesir. Apa yang kamu ketahui tentang Mesir? Mungkin sebuah piramida Mesir yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno yang masih tertahan hingga saat ini. Atau sebuah cerita dewa Anubis yang merupakan dewa kematian dari mitologi Mesir. Lalu, bagaimana dengan sejarah matematikanya di Mesir? Mesir merupakan salah satu negara tertua di dunia, usianya lebih dari 5.000 tahun dan merupakan bangsa berkebudayaan tinggi. Secara geografis, Mesir terletak di antara Laut Tengah dan dataran Afrika, serta negara Mesir dilintasi oleh sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Sistem penulisan bilangan. Sistem penulisan angka hieroglif, di mana mereka merupakan perwujudan ungkapan dalam bentuk gambar-gambar. Abjad Mesir menggunakan perwujudan gambar binatang, burung, kecebong, dan lain-lain. Alat penulisan hieroglif ini fleksibel, dapat dituliskan dari kanan ke kiri maupun dari kiri ke kanan, tergantung dari arah kemana simbol menghadap. Contoh penulisan hieroglif dalam bentuk pecahan yaitu 1/3, 1/5, maupun 1/249. Sedangkan untuk penulisan biasanya yaitu 46.206, 760.000, sistem penulisan bilangan angka hieratik. Sistem bilangan hieratik itu sendiri, angka itu memungkinkan bilangan ditulis dalam bentuk jauh lebih rapi dari sebelumnya saat menggunakan sistem yang membutuhkan lebih banyak simbol yang harus dihafal. Contohnya 2765, di mana penulisannya lebih rapi daripada gambar hieroglif tersebut. Perkembangan matematika di Mesir. Ada beberapa tahap perkembangan matematika di Mesir, seperti operasi penjumlahan dan pengurangan, operasi perkalian dan pembagian, volume limas, perhitungan waktu pada bangsa Mesir, geometri, dasar segitiga, Pythagoras. Tokoh-tokoh dalam perkembangan matematika ada Thales 624 sampai dengan 546 sebelum Masehi, ada Pythagoras 582 sebelum Masehi sampai dengan 496 sebelum Masehi. Ada Eudoxus 408 sampai dengan 355 sebelum Masehi, ada Euclid 330 sampai 275 sebelum Masehi, ada Eratosthenes 276 sebelum Masehi sampai dengan 194 sebelum Masehi, dan terakhir Archimedes 287 sampai dengan 212 sebelum Masehi. Cukup sekian videonya. Bila ada salah penulisan dan salah kata dalam pembicaraan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum.